jadi dibagi dua. Hari ini kloter yang pertama, besok kloter yang berbeda. Jadi hari ini tuntas buat kloter ini. Ayo Bang Madun. Jadi ntar siapa yang mau cukur gampang. Ada karet? Ada karet buat leher. Mungkin di sini beda. Saya di kampung langsung anduk kan. Rani masih bisa masuk. Dan kipnya hordeng. Alas setrikaan. Sarung gue Pak. Modelnya senyum aja nih model. Ada senyum. Apaan lagi katanya? Gratis. Tuh loh Mas. Coba kalau langsung ke tempatnya Pak 120. Ya separuhnya dah. Dengerin gratis Mas semangat. Diperluin ya buat ngukur. Ada yang tahu namanya yang kalian pegang masing-masing? Clipper. Ya. Ya fungsinya buat motong rambut dengan ukuran yang tebal ya. Membentukannya nggak diperuntukkan untuk merapikan pinggir-pinggirnya. Nah, di sini ada trimmer, detailer buat merapihkan atau detailing nanti di bagian outline atau garis terluar dari rambut di pinggir-pinggirnya. Saya dapat ilmunya juga. Oh ada nanti Mas. Lagi dari Ada angka. Boleh ada dulu Mas. Kita jelasin di sebelah sini. Dan fungsinya beda-beda dan teknik yang dipakai pun beda-beda. Ujung bisa dibawa. Atau nyoba nyukur. Nah ya. Belum. Ikut sendiri. Trimmer juga harus tahu cara ngerawatnya, harus tahu cara setel mata clippernya, ya. Yang pasti dia otak-atik sendiri. Sekarang gampang lah. Kalian pakai smartphone semua. Jangan sampai handphonenya aja yang smart, orangnya enggak gitu. Iya. Dikalahin sama handphone. Padahal tuh barang dikatain smart, kalau ditaruh aja di lantai juga dia nggak bakalan smart kalau nggak kita pakai. Jadi jangan sampai kalah smart dari barang yang kita pakai. Ya. Buat ngatur blade atau mata pisau di bagian sini ya harus rata dan nggak boleh atas di bagian atasnya ini lebih maju daripada bawahnya karena akibatnya gigit ya. Nah kayak di sini keep blades oil, jadi blade-nya itu tetap berminyak ya, karena begitu dia udah karatan korosi udah tumpul. Bisa ada jasa ngasahnya, kalau nggak salah 250-an pas 150 gitu ngasah. Nah kalau untuk ngasah blade clipper itu 150, ngasah gunting yang 250. Dan cara ngidupinnya pun setiap merek, setiap brandnya clipper ini apa mereknya sama, cuman seriesnya aja yang beda dari yang ada di kotak kalian masing-masing. Sama-sama wall, cuman seriesnya Magic Clip series ya bintang 5 nya lah. Ya ada bintangnya 5. Ada yang mau nanya harganya berapa Pak? Harganya ini sekarang 2,5, ini sekarang 1,8. Ingin masih bisa dong.
Enggak kau. Bisa pinjam. Tapi kan gini, saya dari rantauan ke sini ngeruk duitnya orang sini buat nyukur sama saya kan. Berarti duit di sini lebih banyak dong. Iya sih, logikanya gitu ya. Ya, saya ngeruk duit orang sini buat nyukur sama saya. Nah, jadi sanggul. Gitu. Nah, kalau ini gunting potong, ya, gunting potong, ya fungsinya buat potong rambut, buat ngurangin panjangnya rambut, ya. Untuk pemakaian boleh dipegang masing-masing gunting yang dikasih. Dan jempol itu nggak masuk banget begini. Jadi di ujungnya aja. Jadi kalau dulu saya belajar di tempat saya belajar dulu, itu ada satu sesi kita belajar selama 3 bulan di basic. Itu tiap hari dari jam 10 pagi sampai ya maghrib lah. Nah di sesi akhir jam 5 sampai jam 6 selama sejam kerjaan kita cuma begini. Jadi yang gerak itu cuman jempolnya aja. Jadi masuknya itu di jari manis. Ya. Enggak sampai masuk banget begini. Jadi agak ngilang begini. Jadi dibuka semaksimal mungkin, ditutup. Jadi dibuka semaksimal mungkin, ditutup. Nah, ini buat proses belajarnya. Jadi usahakan kalau sekarang sulit, memang sulit. Jadi kalau sekarang saya ini dari kelingking, jari manis, jari tengah sampai telunjuk itu nggak gerak sama sekali. Dulu gerak-gerak juga, dulu begini-begini juga, ya. Kayak buaya makan mangsa ya kalau dulu gini. Nah, kalau sekarang saya gini, itu karena latihan, ya, karena terbiasa. Ya. Jadi awalnya gini, begitu udah terbiasa diginiin, ya. Ini basicnya. Setelah nanti banyak juga variasinya pegang, tapi tetap core-nya adalah jempolnya yang gerak, jadi jangan yang lain, ya. Jadi untuk basic sebenarnya penting banget untuk orang tahu kenapa harus jempolnya aja yang gerak. Jadi kalau kita jempol kalau dicek syarafnya itu nggak naik sampai ke sini. Cuman kalau jari kelingking, jari manis, tengah dan telunjuk yang 4 ini, kalau kita gerakin di sini ikut gerak. Ya. Nah gerakan yang kita lakuin tiap hari bisa bikin cedera. Capek. Jadi saya punya teman di Singapura, nama barbershopnya The Golden Rose. Dia punya kemarin sempat tahun berapa ya, 2019an dia operasi, ada sarafnya yang kena di sini karena dia mengindahkan teknik yang seharusnya, ya. Karena kalau kita gini nggak gampang capek, karena jempol syarafnya nggak sampai ke sini, ya. Penting banget untuk tahu di basic, ya. Itu untuk gunting dan untuk clipper cara pegangnya kayak gini. Jangan kayak megang golok. Ada yang kayak megang golok begini. Ada loh, saya lihat orang mengukur begini. Dan presisinya jadi nggak jelas, ya. Dan yang gerak itu kalau clipper itu bisa dibilang 90% di pergelangan, di sini cuma 10%, bisa 5% mungkin. Karena gampang pegel kalau kita gerakinnya shoulder ya, atau bagian bahu sini itu gampang pegel. Dan otot di bagian sini, ya, ada 2 otot yang nyatuin antara tangan kita sama bahu sama pundak sini. Itu ada 2. Nah, itu yang bisa cedera juga kalau kita terlalu banyak gini-gini. Ada yang lepas 2 ini, dan itu harus dibalikin lagi ke sini dan dibor supaya nempel lagi.
Itulah pentingnya basic. Ya. Ya udahlah. Ya. Itu untuk clipper. Ya. Banyakan yang main itu di pergelangan. Ya. Jadi gerakannya itu kayak huruf C. Ya. Jadi C kalau teknikalnya itu simu atau gerakan yang membentuk huruf C. Huruf C ya. Jadi yang gerak itu pergelangan. Ya. Itu dipraktekin lagi. Ya. Sabar. Nah, ya sisir untuk yang kecil pasti untuk parting, semprotan nggak perlu saya jelasin apa fungsinya semprotan. Pakai semprotan burung pun nggak masalah sebenarnya, yang penting air. Ya, jangan air keras. Dari semprotin boleh. Iya. Makanannya udah disiapin. Udah. Awas butuhnya masih enggak coba. Betul. Yang kebanyakan jangkrik, ntar ini yang membirahi. Jadi dibasahin dulu kalau untuk bagian atas. Untuk menggunakan parting. Jadi kalau parting itu kalau di Indonesiain bagian, ya, parting itu membagi mana bagian atas, mana bagian bawahnya. Karena kalau untuk rambut pendek pasti kan di bagian bawahnya kita pakai clipper, bagian atas kita pakai gunting. Walaupun nggak menutup kemungkinan nanti di bagian sininya ada yang pakai gunting menipis juga kalau misalnya ada dark spot atau titik hitamnya. Nah, atau outline-nya sebenarnya agak bingung kalau misalnya jidatnya udah agak masuk banget kalau belum terbiasa. Jadi kalau belum terbiasa usahain prakteknya ke anak-anak kecil aja, remaja gitu. Jadi kalau di kampung itu kan nggak mungkin ada mundur, itu kan nggak mungkin. Nah, tapi intinya gini, untuk parting bedain bagian atas sama bawah itu dari sini ke sini. Nah itu ketemu sudutnya, ya, kalau patokan rambutnya. Dan biasanya kalau kita patokannya alis ini kan segini. Terus kita bagi dua, ya, kita bikin seperempat di sini. Nah seperempat ini kita tarik ke atas ketemu di sini. Jadi ada dua sebenarnya cara untuk bedain bagian atas sama bagian bawahnya buat parting. Satu hairline-nya atau garis terluar dari rambut. Yang kedua bisa dari seperempat ujung alis. Ya. Jepit. Sama juga kirinya. Jadi model bebas mas ya. Bebas ya. Vitamin dulu nggak apa-apa. Hebat tadi sopan. Mau saya taruh logo MU di sini nggak masalah. Sorry, bukan pasnya itu. Jangan dulu. Saya pengen Korea. Wih, lagi sombong-sombongnya nih. Klub saya yang juara Liga Italia tahun kemarin. Ih, garis ini, garis lembut. Ya, jadi kalau nentuin belakangnya, maaf ya kita putar-putar dikit. Itu nggak masalah nggak? Kalau ada yang tahu nggak masalah. Apa ditembak aja? Aduh, bahaya ini. Nih, kalau untuk bagian belakang yang nentuinnya di bagian user-usernya. Dan biasanya kalau di parting kayak gini, setelah udah terbiasa nanti dengan parting yang detail,
itu bakalan bisa ngelihat arah tumbuh rambut. Jadi kalau kita parting kayak gini, arah tumbuh rambut yang di sini itu nggak mungkin turun gini. Kalau ini kan turun semua nih, arah tumbuh rambutnya. Dan alhamdulillah arah tumbuhnya normal, ya, nggak ada yang beda. Kisarannya berapa? Satu atau dua? Satu. Sebenarnya itu kalau user-user dua itu lumayan kreatif, aktif gitu loh. Jadi kalau dimintain ngelus itu cepat. Walaupun susah ngaturnya orang kayak gitu. Cuman kan setiap orang ada plus dan minusnya, tergantung kita mau ningkatin plusnya dan meminimalisir minusnya atau enggak. Nah, setelah diparting kayak gini jelas tadi ya, nanti kelihatan arah tumbuh rambut itu yang di bagian bawah sini itu pasti turun atau agak nyerong ke depan dikit. Normalnya ada juga orang yang arah tumbuh rambutnya di bagian sini ini ke depan gini, nyerong ke depan gini ada, atau gampangnya ini kan arahnya turun gini, ada di bagian bawah sini dikit itu agak ngangkat, jadi arah tumbuhnya malah ke atas dikit ada, ya itu Allah alam lah gimana Allah nyiptainnya supaya apa juga nggak tahu, supaya tukang cukur juga kreatif mungkin, jadi nggak gitu-gitu doang. Nah setelah kayak gini jelas ya, yang pasti sebelum kita nyukur itu kita analisa dulu ya tulang kepalanya, boleh dipegang masing-masing tulang kepalanya di bagian belakang itu pasti ada benjolan, occipital bone atau tulang kepala bagian belakang. Nah occipital bone ini tadi yang nentuin nanti mau seberapa tinggi nih bagian belakangnya. Ya. Tadi kalau yang tipis banget, kalau ngikutin aturannya ketinggian. Jadi kalau dilihat, mohon maaf, dari samping begini, ini kelihatan nggak proporsional. Sininya nonjol, sininya mendarat lagi gitu. Ya. Aman, wajib. Ya. Nggak masalah. Justru ini oke juga dari nol. Ya. Nah, nentuin awal sebenarnya paling aman itu di bagian sudut sini. Dan kepala orang paling susah biasanya tuh di sininya. Detailnya di bagian sini. Justru bukan bagian belakang, justru bagian antara depan dan belakang, jadi nyerong ini. Jadi ini bisa kita babat awal supaya nanti kita punya panduan, oh pas nih tinggiannya segini patokannya. Belum bilang mas mau model apa? Tetap ini Anjul ya. Aduh, kalau sana 10 mas loh. Bentar, Johor lagi nih, granat, Sekel duduk. jatuh ya. Nah, untuk gunting, sorry tadi tambahan. Dijaga banget, jangan sampai dia jatuh. Karena kalau udah jatuh, udah agak. Nah, Mau bikin gledek nggak? ini. Nah, ini pakai ukuran nomor 3. Biasanya aman, ya. Buat bikin baseline atau garis paling atas di sini, garis basicnya. Ya. Nah, untuk di basic itu ngebiasain pegang clipper dulu, pegang gunting dulu yang benar. Jadi 3 bulan suruh mulai lagi, mungkin jadi, ya, jadi kayak sebelumnya. Cuman kalau sebelum itu 3 bulan sebelumnya saya perlu 30 menit atau 40 menit buat jadi kayak gitu, ya setelah itu sejam. Ya.
Karena muscle memory sebenarnya makin sering nyukur makin bagus. Cuman kalau gini, kalau makin sering nyukur terus kita nggak dalemin pengetahuan juga percuma. Ya. Ada sekolahnya? Ada. Kayak expertnya juga ada. Kayak sekolah-sekolah salon tuh nanti. Jadi kalau ke expert ya tergantung. Kalau Indonesia belum tahu, akademi yang memang terpercaya banget ya, bisa bimbing not only how to cut but why. Jadi nggak cuma gimana cara motongnya, tapi kenapa dipotong kayak gitu. Nah, untuk posisi nyukur juga ya normalnya ya, karena nyesuaiin juga pandangan kalian semua ya. Tadi di bagian sini, nah ini tak praktekin di bagian sini. Jadi begitu kita nyukur di bagian sini, dia udah berdirinya di sini dengan dua kaki yang bertumpu sama rata ya. Fungsinya buat apa? Berdiri sama rata kiri kanan. Satu sebenarnya buat kita nggak gampang capek karena imbang badan. Begitu kita mau pindah di sini, jangan gini. Atau kalau misalnya kita di bagian sini mau nyukur di bagian sini, jangan gini. Biasanya karena kita tangan kanan ya, karena kita tangan kanan biasanya ya itu cenderungnya kalau nyukur di bagian sini udah kelar, di sini kurang dikit nih, malas geser, kita agak gini dikit miring ya. Itu terjadi sama saya waktu itu tahun 2019. Saya divonis skoliosis. Ada yang tahu skoliosis? Ya, bengkok tulang belakang, ada kurvanya. Karena kebiasaannya kayak gitu. Jadi fisioterapi saya waktu itu bilang ini akibatnya dari kegiatan sehari-hari atau ini kebiasaan sehari-hari yang dilakuin selama sekian tahun gitu deh. Sekian tahun dan sekian bulan. Ya. Pas banget dengan umur saya nyukur waktu itu. Oh, ternyata ini kebiasaan nyukur sehari-hari. Ya. Jadi kalau dari workshop yang saya dapat, kalau misalnya international workshop di Indonesia yang ngisi itu orang luar, entah itu dari UK atau dari US atau dari biasanya dari Belanda yang datang ke Indonesia buat ngajar nyukur, mereka ajarin. Cuman waktu itu karena waktunya singkat, mereka cuma ngajarin cara berdirinya, cuman sebab dan akibatnya itu nggak dijelasin kenapa. Ya. Oh ternyata itu. Dan dulu juga ngeremehin juga, begitu belum tahu rasanya. Cuman kalau nanti pun di sini ada yang lanjut ke profesinya nyukur nanti, jangan sampai apa yang terjadi sama saya waktu itu terjadi ke kalian juga. Sakit, dan itu sakit banget parah. Saya nggak bisa duduk. Pilihannya berdiri atau baring. Ya. Ada yang lebih parah lagi, itu nggak bisa berdiri. Pilihannya baring. Skoliosis. Saya searching aja di Google. Skoliosis itu parah katanya. Jadi kalau saya paksa duduk, kebetulan waktu itu ada meeting, kepaksa duduk, demam habis duduk. Nahan kaki kan respon badan kalau nahan kaki demam, jadi panas. Ukuran 3, jadi kita turun ke ukuran 2. Nah, dari sini. Jadi ini sengaja saya nggak bikin terlalu habis banget di bagian sampingnya, karena yang kita pelajarin di sini kan basic dulu, gimana kita terbiasa buat bikin buat nyukur gitu loh. Jadi kalau misalnya kita bikin dari nol,
itu tekniknya sebenarnya udah lebih tinggi lagi, ya. Bikin gradasi dari nol itu teknikalnya lebih tinggi lagi. Salah-salah belang dia. Dari cukur termasuk Tapi kalau dicukur berubah hitam semua nggak Bisa. Sebenarnya itu mahal. kalau baru ntar yang baru itu punya itu mau katanya. Sebenarnya nggak bisa gitu. Sekarang sama saya 850.000 buat rambut warna iya, warna kayak gitu tuh kalau sama saya di sana ngecat dari rambut hitam 850.000. Saya kemarin ngalami jadi ngalami nih. Bagus tuh, itu lebih bersahaja. Habisnya kan bersahaja. Soalnya ulah pala Kalau putih kan aman, nggak bisa dibilang kepala sama hitam. Pikiran siapa yang tahu. Nah, lanjut lagi di bagian bawahnya saya pakai ukuran 1,5 dari 2 tadi. setting 1,5 ya. Ya, sebenarnya ini 1,5 ya. Ya ukurannya itu ada. Kalau misalnya jadi ini guard memang khusus ya. Biasanya kalau clipper wall itu dia agak diskriminatif memang. Yang series bintang 5 kayak gini dia kasih di dalam boxnya itu ukuran 0,5 sama ukuran 1,5. Cuman kalau seri basic yang super taper kayak gini itu cuman ada 1, 2, 3, 4 ya, 6, 8. Nggak ada 5, nggak ada 7 ya. Dan nggak ada 1,5 dan nggak ada 0,5 ukuran setengah. Dia langsung. Jadi buat nyesuaiin di rumah nanti tak sengaja nggak pakai ukuran 1,5 yang gitu, tapi tekniknya untuk jadi 1,5 ya. Untuk jadi 1,5 itu tadi kita pakai ukuran 1. Ini ukuran 1 ya. Nah, dan lagi gini, kita tuh dari SD, dari TK ditekanin suruh baca. Cuman dikasih tahu gimana cara baca. Nggak ditekenin gimana manfaat baca itu apa. Pernah dengar nggak guru TK, guru SD ngejelasin manfaat baca itu apa? Sorry banget. Manfaat baca itu apa? ya tahu. Ya kan? Kita masih tua ini malah banyak kan apa manfaat baca ya gitu. Padahal dari SD itu yang pertama ditekenin membaca dan berhitung, tapi nggak dijelasin manfaat baca itu apa. Akhirnya salah kaprah di tukang cukur sendiri, ya, literasinya kurang. Ya, ukuran 1 itu bukan 1 cm, beda. Ya, bawaan clipper itu ada di gutnya ini kalau kita baca di sini ya 3 mm atau 1,8 inci, 1/8 in ya, 3 mm ya. Jadi jangan sampai literasinya kurang. Biasanya udah begitu ya, tadi balik lagi mau seperti biasanya atau seperti harusnya ya. Nah, bisa pakai, kalau ini kan 1, kalau di close begini. Jadi di sini ada levernya. Fungsinya kalau kayak gini yang kena lebih sedikit atau sisa yang di sini lebih panjang dibanding gini. Ya. Jadi gini. Kalau di sini kita open ya, kita mentokin gini. Di sini segini. Ya. Cuman kalau kita close bawahnya, maka hasil di bawahnya bakalan lebih tipis daripada sini. Jadi ini itu
kalau misalnya kita pakai guard atau pakai batu ukuran 1, kita tarik level. Nah tetap ya si move. Jadi kalau dilihat dari samping clippernya bentuk huruf C. Jadi jangan disodok begini, disodok begini, makin lama makin tipis, makin tipis. Jadi kalau orang ngikutin bentuk kepalanya begini. Jadi kalau misalnya kalian mau latihan di rumah pakai clipper, bisa gini tadi, ya, dicongkel, kayak kue, pancong, pantatnya dicongkel kan. Nah kita pakai ukuran 1, kita open. Jadi waktu mulai nyukur dulu saya juga nggak kepikiran sampai sekarang. Diundang orang, dipercaya orang, ya nggak kebayang juga saya megang kepala idola saya waktu itu, David Naif. Iya, gemeter. Saya pertama bisa main gitar SMP itu lagunya dia. Ya, pas nyukur megang kepala dia gimana rasanya? Waduh, kepala itu. Dua kali pegang kepala dari record producer waktu itu dia nyobain shaper. Waktu saya lagi nyukurin anak. Mas shaper saya rusak. Gimana ya botakin? Dia tetap botakin ya hari itu. Pakai shaper. Jadi kalau shaper itu biasanya kita pakai ukur kumis biar no licin banget. Nah dia buat kepala tiap hari. Dan itu di make up kan. Membenar. Ya. Gak kepikiran sampai sekarang. Lakuin aja dulu. Cuman yang bawa saya sampai sekarang ini karena tanggung jawab saja. Nggak ada yang nyuruh saya jadi tukang cukur waktu itu. Nggak ada yang maksa, nggak ada yang bawa barang kan keluar jadi tukang cukur itu. Nggak ada waktu itu. Jadi tidak sama sekali sekarang atau tidak selamanya. Ya. Nah, kalau ini kan 0. Ya, balik lagi ke clipper. Kalau full gini 0 dan lumayan habis di sininya nanti. Ya. Cuman kalau kita giniin, hasilnya bakal lebih panjang daripada ini. Makan habis. Boleh agak kita ganti. Ya jangan begini. Cukup gitu aja. Ada unik nih. Jadi gimana kita eksplorasi skill kita buat ningkatin. Jadi kerjaan saya dulu ini kan bakalan kita bikin gradasi gitu ya. Atau kalau gradasi itu dari yang tebal ke tipis nyatu atau dari warna hijau ke biru nyatu, nah itu disebut gradasi ya. Nah kalau kerjaan saya dulu ini kan gradasinya ke atas, ini ada sisa di sini. Saya explore diri saya waktu itu nggak ngebatasin diri. Bawahnya saya bikin sininya tipis, sininya tebal, cuman bergradasi gitu. Jadi kebalik, atas ke bawah. Buat ningkatin skill ini tadi.
elemennya, biasanya poni di depan, ini di belakang. Ya. Jadi waktu itu Pak, begitu saya udah jadi profesional, cuman belum mahir banget lah ya. Udah lakuin aja gitu. Itu kalau saya penasaran mau bikin model apa, ya, mau bikin model ini kayak menarik nih, ya. Kalau nggak ada yang mau dibikinin kayak gitu, saya nyari yang mau dibayar. Tapi mau dibikin modelnya apa aja. Jadi saking penasarannya. Ya, misal kalau di Instagram saya tuh ada di post dikit itu logo Barcelona misalnya. Nah, Agam Bayi Haki ujungnya ada underscore-nya. Ya nama KTP tadi lah. Baik. Agam Bayi Haki nyambung semua. Nanti itu logo Barcelona. Nanti ada apa lagi. Jadi setiap karya saya itu banyak saya post di Instagram. Jadi itu tadi balik lagi kayak yang saya bilang di awal, jangan sampai punya smart tapi orangnya nggak smart. Ya, pakai smartphone tapi nggak smart. Nah, setelah ini sama sebenarnya sama yang bagian jambang. Ini model mahal. Oh iya, iya. Jadi kalau level atau tuas di bagian samping ini nggak harus mentok banget, nggak harus gini banget. Kalau misalnya kita bikin gini, oh ternyata nggak habis nih, ya kurang, masih ada nih garisnya, majuin lagi dikit. Jadi jangan langsung mentok. Kalau langsung mentok, ketipisan biasanya. Majuin dikit, oh belum habis banget, misalnya, udah majuin lagi dikit. Model kayak ini bagus. Bagus. Mau nggak? Batok ya, batok. Udah deh sih. Udah. Pulang-pulang nggak terima itu ya. Oh, kayak gini modelnya tadi tuh. Ya itu belum kelar sebetulnya. Ini mau potong rambutnya emang kayak gini. Ilmu dan seni. Jadi kalau seni itu dari selera, gimana kita punya selera yang bagus. Jadi selera yang bagus pun kita harus punya referensi yang bagus juga. Ya. Nah, begitu seni tanpa ilmu ngeraba-raba nggak jelas. Ya. Nyukur kalau memang by science banget itu kaku biasanya. Yang penting kan itu tiba-tiba jadi hitam. Sama persis. Kayak gini. Bikinnya. Tapi kayaknya lebih gede dikit dari dalam kotak. Iya. Seharusnya beda. Apa yang bikin? Enggak, yang di dalam kotak. Di kotak gede. Gede. Cuman bentuknya sama persis. Ya, sama persis kayak gini. Tetap di sininya ada
ininya baru bisa dipakai. Jadi di sini tuh buat pegangan. Jadi cara megang sisir itu tadi, kalau buat clipper overcome atau sisir yang diginiin baru pakai clipper gini. Jadi cara megangnya itu di ujung kelingking, di ujung sini, ya ada di kelingking, ada di sini. Kalau di sini, setelah itu di sini gini, baru dipegang gini. Ya. Fungsinya lebih stabil, ya. Kalau pegang kayak gini, ketimbang megang kayak gini. Kalau megang kayak gini kan nggak stabil, ya, nggak ada yang nahan. Nah kalau kayak gini itu lebih stabil. Dan nanti lebih fleksibel. Jadi cara memakainya begitu kita gini, kita balikin lagi itu gampang. Kalau kayak gini, ya, kalau kayak gini, baliknya gini. Mana bisa? Ya. Biasanya ada yang lebih di sini nggak makan air clipper, ngambilnya gini. Tetap ya diingat yang tadi. Jadi posisi badannya tetap pakai ini pun sama. Yang di sini lah ya, yang kerja di kantor kelurahan ini, saya rasa ada aja yang tes pertama gagal, kedua berhasil. Ya. Banyak lah ya. Termasuk Pak Ibnu. Iya. Kan. Wah, gua dipotong akhirnya ke sana. Enggak Kerja. kerja ngelamar di sini ya sampai ngedrop banget pernah. Termasuk pernah ngelukain kan? Biasanya ada tuh tukang cukur. Ada. Apa kupingnya? Ada. Sekarang mungkin diri sendiri. Cuman kalau itu yang jadi patokan buat kita nggak ngelakuin lagi ya udah bakalan segitu aja. Yang penting jujur, Pak maaf ya. Kenapa begini? Oh nggak apa-apa. Ada yang ngomongin rambut apa citak ya. Iya, jangan sampai kayak yang di Jonggol lah waktu itu. Itu sempat viral karena ada lecet di sini ya. Oh enggak kok Pak, kata dia. Jadi dia nyalahin tuh yang dicukur. Bapak sih gerak-gerak gitu. Tahu yang terjadi ya? CCTV-nya waktu itu nyebar. Ya lupa, filenya udah nggak ada lagi di handphone dia. Nah, ada yang dicukur itu bawa celurit ke barbershopnya. Demi Allah. Ya, kalau mau dicek di YouTube masih ada terasa. Ya. Tukang cukur dibawain celurit. Demi Allah ada. Di Jonggol. Ini dicukur Mbak Dula. Iya. Sambil bawa uzi. Demi Allah ya Allah. Ya, karena itu tadi komunikasi. Dan sangat penting. Jadi gini, banyak hal yang jadi keuntungan jadi tukang cukur dan kita nanti ketemu customer yang apa, kita belajar apa. Jadi luas pengetahuan. Buat saya senangnya itu sih. Saya ketemu komentator bola, Valentino Simanjuntak, The Brand, ya. Belajar gimana public speaking, gimana ngomong di depan orang banyak. Jadi kalau saya ngomong di depan semua orang sampai saat ini nyaman, ya, baik technical, runut dan segala macamnya, ya kurang lebih banyak belajar sama dia lah. Belajar. Jadi dokter anak saya itu customer saya sendiri. Salah satu dokter anak terbaik di Bintaro.
Rizky Aryo Wicaksono. Jadi untungnya Pak, oh ini dokter gigi ya. Saya waktu itu nyambut gigi. Dia punya gigi susulah yang nggak dilepas waktu kecil. Akhirnya dilepas sama dokter gigi yang itu kasih sama ke saya, dan dia kira sakit. Oh nggak sakit pas melepasnya, bagus. Mungkin setelah ini nih hilang biusnya dan segala macam. Ternyata setelah hilang biusnya itu nggak sakit. Intinya saya dapat dokter gigi terbaik di Bintaro salah satunya, yang dipakai oleh keluarganya Nadiem Makarim. Itu dipakai istrinya juga, dipakai sama saya juga. Dapatnya dari mana? Kok nyukur? Apakah saya minta gratisan? Enggak juga. Cuma dia ngasih gratis ya, why not gitu loh. Nah, biar jelas. Ini pasti dihabisin lah. Oh, ya udah kalau jangan. Nah, outline atau garis terluar rambut, ya. Jangan sampai dalam banget karena numbunya juga nggak bakalan bagus nantinya. Ya. Kalau udah pro ya bisa begini langsung. Kalau enggak, kalau masih awal-awal pakai ujung-ujungnya aja. Ya, yang tadi berantakan jadi enak dilihat di bagian sini. Patokan dasarnya sebenarnya gini, ada arah tumbuh rambut. Jadi kita ngebuang ujung-ujungnya aja yang berlebihan. Jadi jangan sampai ini kan ada tumbuh rambut di sini, ada akar rambutnya lah. Jadi kalau bahasa rambut itu sebenarnya bukan akar ya, follicle. Ya, nah, kita umumnya ya kalau mau sambil nanya-nanya. Mas, ini kan tumbuh rambut dari sini. Gimana kalau tumbuh rambutnya dari sini? Ya itu minta dipotong pendek. Jangan kalau dia dari saya nggak apa. Nah, sampein ya. Maaf saya dari sini nih. Ada tumbuh rambut dari sini nih. Ini kosong. Nah, udah jarang banget memang, ya kan? Cuman kalau sampai situ, gimana kita ngejelasinnya? Sama dari pengetahuan kita ini nggak bagus nih. Cuman reasonnya, ya alasannya kenapa nggak bagus kalau dibikin segitu, ya. Pak, ini nanti kalau kita bikin terlalu tinggi, ininya kan udah tinggi, kalau dipakai lagi naik lagi, jadi nggak bagus kelihatannya. Jadi saya bikin segini supaya, ya, di bagian sininya nggak kelihatan habis banget, karena itu terlalu tinggi. Paling saya rapi-rapiin dikit bagian bawahnya. Ya, balik lagi ke komunikasi yang kita sampaikan tadi di awal. Jadi jangan sampai kita udah buat, orangnya baru ngomong, begitu kita kacain di bagian belakangnya, segini nih mas ya, kok tinggi banget dan segala macam, karena kita nggak jelasin di awal. Ya. Nanti biasa dibikin. Nah biasanya tadi balik lagi ke kita, seberapa kita percaya diri buat nyampein ke orang ini tadi, ya, buat dia yakin. Jadi ada kalau ada di sini yang dapat, mungkin ada aja kalau bocor yang masih punya gini. Supaya rata kata dia. Ada dipotong begini. Demi ada. Ini beneran udah kepalangan. Nah, dia ngejalanin ini dipotong di bagian depannya itu udah lama banget. Udah lama banget dia ngejalanin itu. Biasanya seperti itu dan terus-terusan. Memang di hari dia nyukur kelihatan rapi banget kayak gawang di bagian depannya. Begitu numbu dia nyerongot-nyerongot di sini. Jadi nggak jelas arah tumbuhnya bagian depan, ya. Nah, gimana ngejelasinnya? Kayak saya bilang, pas ini udah terlanjur salah potong di bagian depannya, ya. Jadi pilihannya gini, mau bagus jangka pendek atau mau bagus jangka panjang.
Ya, jangka panjang kata dia. Kalau mau jangka panjang harus sabar dulu di bagian depannya. Itu tunggu panjang. Jadi atasnya kalau misalnya ini mau ketutupan, kita bikin modelnya French crop ya. Dibikin ke depan gini. Jadi nutupin yang bagian dalamnya yang udah terlanjur dipotong itu tadi. Ya. Cuman itu tadi di awal saya bilang mau bagus jangka pendek bagus. Oh, mau bagus jangka panjang. Jadi kalimat yang kita pakai itu tadi yang bikin orang percaya. Ya. Kalau misalnya kita, wah ini siapa yang nyukur nih begini, jelek amat segala macam, harusnya nggak dipotong nih. Ini nggak usah dipotong ya. Kira-kira orang bakalan terima? Nggak bakalan. Jadi komunikasi di awal ini tadi, orang nyala-nyalain, itu loh. Nah, sekarang gunting. Ya kenapa? Karena kalau posisi kering kita belah-belah gitu, balik-balik lagi. Siapin tisu ya, kalau bahasain langsung orang kayak gitu. Kalau enggak beleleran dia. Saya juga kelihatan gantengnya. Ya, kan? Dari awal. Awalnya dari mana? Awalnya dari telur atau dari ayam dulu. Nah kalau section itu biasanya lebih dari satu garis membentuk sebuah pola, itu disebut section. Ya. Nah biasanya dipakai kayak gini. Bedain kenapa begini nih garisnya, ya? Kenapa begini garisnya? Karena ya udah ini bagian belakang arah tumbuhnya kan pasti ke sini. Ya, kita motongnya ngikutin arah tumbuhnya rambut. Sini masih ada lebih, ya. Nah, kayak gini lah ya. Nah, masih ada lebih. Fungsinya diratain. Nah, kita pakai basic aja lah. Nggak usah ribet di kalian lihat nanti. Nah, pakai basic tetap yang tadi ya. Jadi kalau cara ngegunting rambut itu dia nggak bisa langsung press begini. Jadi pressnya itu sambil narik. Ya. Karena kalau kita langsung keras, langsung nih, misal segini, kita langsung keras, biasanya di ujungnya agak potong, lebih panjang. Nah itu tergantung tuh atas gunting juga. Nah makanya sambil ditarik dikit. Nah semua kan? Sedikit. Nah sini arah tumbuhnya ke sini ya, nariknya ke sini tadi ya. Coba kita lihat ke belakangnya dulu. Nah ini tadi kan nariknya ke sini. Ya. Ada lebih, potong. Biasanya kalau pangkas rambut itu cukur habis, tengah Makanya ratai. disasak habis biasanya. Jadi gini, sebenarnya ditipisin atau pakai gunting penipis itu salah nggak sih di bagian atasnya? Sebenarnya nggak salah selama technical bener, amat tools yang dipakai memadai. Jadi yang jadi masalah itu tadi gini, dia nggak tahu cara mendekin atau nggak tahu cara pakai gunting. Tadi mau pakai selang. Rencananya. Nah di sini kita bagi lagi, ya. Emang kalau udah segitiga begini, mengambil sudut yang jadi patokan parting di awal sebelum memotong bagian bawahnya. Nah kita ambil segitiga kayak gini, itu segini arah tumbuhnya pasti ke depan. Ya, pasti ke depan. Walaupun ada juga nanti yang ke depannya agak condong ke kanan dikit atau ke kiri dikit. Ya.
sampai keringetan. Kerja keras banyak. Nah, kita bagi dua lagi di bagian sini, ya. Karena umumnya ya udah kita bagi dua kayak gini, itu di bagian sininya pasti rotumbunya di sini, yang ini di sini, ya. Nah, gimana sih? Nanti kan pasti ini mau dibikin nyamping nih, dibikin nyamping, yang belah-belah samping eksekutif kontrol gitu lah, ya. Nanti apa sih jadi patokan buat orang nyisir ke kiri atau ke kanan? Sorry, mas, di bagian belakangnya, boleh lihat. Yang nyukur pun nggak pernah ngejelasin pasti kan? Ini harusnya nyisirnya kemana? Nanya yang Iya, nggak pernah jelasin kan? Makanya di bagian sini selalu muncul dikit, berdiri. Karena arah tumbuhnya itu ke kiri gini, sampean paksain ke kanan, balik lagi dah. Soalnya pas dari tukang syukurnya juga nyisirnya udah kesini. Nah. Sama tukang syukurnya disisirnya Iya. ke situ. Pindah barber mas. Jadi umumnya kalau untuk ini tanpa kelainan lagi ya, kelainan arah tumbuh. Biasanya kalau user-usernya itu tadi muternya ke kanan, nyisirnya ke kanan. Karena biasanya dengan dia muter ke kanan, itu sampai ke depan itu arahnya ke kanan semua dominannya. Jadi dibikin ke kiri, di sininya balik lagi muncul biasanya. Ya. Begitu juga sebaliknya. Ada juga yang kelainan nih. Ya itu user di depan atau enggak user-usernya dua susah nih. Mana yang jadi ini? Jadi ada juga yang user-usernya satu, dia muternya ke kanan, tapi di bagian depan muternya ke kiri. Apa? Arah numbuhnya, condongnya ke kiri. Ada juga yang diikutin yang mana? Kalau depannya ke kanan, apa depannya ke kanan atau belakangnya kanan, tapi depannya ke kiri nih. Jadi yang kita ikutin belakangnya yang ke sini atau depannya yang di sini? Depannya, karena visualnya atau yang pertama orang lihat di bagian depan. Gimana ngakalin belakangnya? Ya, kalau misalnya ini kan arah user-usernya numbuhnya ke kanan, ya. Tapi kalau misalnya di bagian depannya numbuhnya ke kiri, ngakalinnya, cara nyisirnya di bagian belakang, itu kan nggak mau banget ke sini. Kalau dibikin ke sini nggak mungkin lah, begini muter banget. Ya ke depan di bagian sininya, nggak bisa ke sini deh. Jadi kalau mau tetap nyisir ke kanan di bagian belakangnya, itu dorong ke depan aja. Kalau mau tetap ke kanan. Baru sambungin sama bagian belakangnya tadi loh. Baru bagian ini yang di belakang ini tadi. Jadi bang dulu tuh belajar, bukan belajar ya. Yang pertama ya pasti kena lah. Kadang juga udah sering nuku juga tangan tetap kena.
Ini udah kayak ini pun disatap dulu dia. Di strike di mesin habis. Udah rambut rasa tarik begini. Sebenarnya proses itu tadi sampai ketarik-tarik. Jadi sifatnya rambut itu fleksibel. Jadi kalau rambut yang lurus kita tarik paksa itu bakal jadi keriting. Keriting dulu yang rambut. Nah, ini rambut kan rambut sehat. Yang nggak keriting banget, ikel lah ya, gelombang dikit. Jadi kalau kita tarik paksa, nah, ya, jadi dia nggak langsung putus kalau kita tarik paksa. Jadinya gini nih. Keriting. Nah, jadi kalau misalnya, ya kita pelajarin yang umumnya orang pakai lah sehari-hari ya. Belah samping atau nyisir ke samping itu potongan 7 umat tuh, potongan paling aman tuh. Itu begitu kita tarik begini ya, di bagian depan itu harus lebih panjang daripada bagian belakangnya ya. Kalau kita giniin tuh bagian depannya lebih panjang. Nah lanjut ke sini, gimana kita nyambungin antara pinggir yang kita potong tadi sama tengah profile line nya tadi. Kita ambil, kalau ini tadi kan horizontal begini tangan kita, kalau di sini vertikal tangan kita tadi. Jadi vertikal, horizontal itu garis panjang nyamping, kalau vertikal itu garis lurus. Aman. Karena ini gini, tadi ngambilnya ini gini, ya kita ngambil taruhnya di sini supaya nggak terlalu kaku di bagian sininya. Itu kita ambil diagonal, agak miring sedikit. Biasa dulu ya. Jadi mau gimana pun posisinya kita ngegunting, jangan nyalahin aturannya. Masuknya tetap jari manis, motongnya tetap jempolnya. Mau saya motongnya kayak gini, mau saya motongnya kayak gini, ya, itu tetap jempolnya yang berat. Ada udah. Udah dipakai ya, Ada clippernya, Oh, belum ya? hand dryer. Nah, jadi kalau dilihat dari sampingnya ada gradation atau flow-nya. Nyambung semua, connect ya. Ya. Buat apa? Buat gampang makanya sehari-hari di rumah. Sama kayak di bagian sini tadi. Jadi ini bagian tengah yang kita potong tadi, di sini patokannya, sama yang di bagian samping kita potong tadi. Ternyata masih ada lebih. Nah lebihnya ini tadi kita potong. Jadi posisinya sama, tetap jempol. Ya mau kayak gimana pun, mau gini, tetap jempolnya yang jalan.
Kenapa gini? Karena lebih gampang aja posisinya dibandingin segini. Nggak lagi. Cuman untuk di awal ya udah gini aja dulu, baru biasain posisinya. Karena kalau kayak gini, cengkeraman guntingnya beda teknik lagi, udah lebih susah. Nah, gunting-gunting bis kalau mau dipakai, ya misal orang kan kepalanya ada yang belang gelap, ada yang masuk. Kalau ini kan lumayan oke lah, nggak terlalu bermasalah banget. Nah, misalnya masih ada hitam dikit nih antara putih ini, bisa nih. Kayak gunting sedikit, 1, 2, 3 bisa ya. Kayak gunting ini ketarik. Berasa ketarik? Yang pakai satu sendiri. Ini loh, yang tak pakai sekarang. Berasa sakit? Enggak kan? Aman. Yang tekniknya. Jadi biasanya yang bikin sakit tadi satu terusnya atau guntingnya nggak memadai, jadi gigit, ya. Sama dia tuh gini, dia tarik, dia ketarik lah, dia tarik, jadi nggak dia buka dulu, jadi gini dia tarik langsung. Jadi kalau kita gini, kita lepas, insya Allah aman. Jadi jangan gini, ditarik gini, tapi kita buka dulu, set. Jadi nyukur ini profesi yang nggak saya bayangkan dulunya. Saya sampai jadi tukang nyukur, nggak membayangin dulu jadi tukang nyukur. Cita-cita Pak? Atlet nasional gitu Pak? Saya di Jakarta dulu masih ngejalanin jadi atlet wushu nasional, ke Jurnas di Ciracas waktu itu. Tapi, wushu ya. Cuman yang baik, bukan yang seni. Cita-cita saya begitu. Jadi kayak Iko Uwais yang dulunya atlet terus jadi, ya itu cita-cita dulu gitu. Dari kamu gitu. Semua lah atlet bela diri tuh kalau ngomongin kayak gitu pasti ada, ya, minatnya. Saking ininya kayak Jut Taslim gitu kan, kayak kerugian. Nyukur enggak. Makan perhatian ke atlet juga belum terlalu bagus. Saya cedera dulu. Saya cedera, klaim operasi lutut waktu itu ke Koni lempar ke Pengcap. Begitu mau ngeklaim ke Pengcap lempar ke Koni, mati kita. Jadi klaim mana akhirnya berhenti. Cuman itulah ya, ternyata ada yang lebih menarik juga jadi tukang cukur. Jadi biasanya kalau misalnya yang nyamping banget nggak terlalu ini, tarik rambut berada. Bagusnya kalau pakai produk, begitu nggak pakai produk ya wassalam. Kalau kalian bagus enggak. Setiap saat nggak kita pakai produk, pakai minyak rambut ya, pomade, clay atau apapun itu atau wax ya. Setiap saat nggak kita pakai. Nggak mungkin. Serajin-rajinnya kita. Nggak mungkin setiap Pasti saat. kalau lagi ada acara aja. Kalau yang menarik, yang tertarik buat ini ya, buat ngitung
buat ngitung lah ya. Penghasilan tukang cukur. Jadi saya nggak ngebayangin dulu, kayak gini. Nggak ngebayangin kayak sekarang dibayar 120.000 per kepala dan beberapa ya kalau sekda kreatifnya lah daripada nyukurnya. Serius. Ya. Jadi gini. Kalkulasi saya dulu, kalau saya bisa nyukur satu kepala kalau dipangkas rambut 15-20 menit. Ya, katakanlah 15 menit. Kalau tertarik buat hitung-hitung lah, ya, 15 menit. Lalu kalau kerja 8 jam itu sejamnya saya bisa 4 kepala. 4 kepala katakanlah jangan 15 lah ya. Sekarang umumnya pangkas 15-20 ya. 25 udah. 20 ya. Saya dulu ngitungnya cuma 10.000 loh. Saya ngitungnya 10.000, berarti 40.000 per jam. Lumayan ya. Waktu itu nggak mikir kayak sekarang, yang nggak kepikiran, yang saya dapetin sekarang nggak kepikiran. Ya, yang saya dapat sekarang ya buah aja, karena tanggung jawab udah milih jadi tukang cukur ya udah dilakuin sepenuhnya atau nggak usah sama sekali. Ya. Dulu hitung-hitungannya gitu. Coba dihitung lah. Dihitung. Jadi kalau harga normalnya 120, pas nyukur pas sekda dibayar 1.200.000 gitu. Nah, dihitung lah ya, misal 10.000 kali 4 per jam, kita kali 8 ya 320.000 lah sehari. Ya kalau kerja sebulan 26 hari lah, nggak usah kita hitung 30. Ya udah 8.320.000 tuh. Kepikiran nggak? Kalau bukan negeri. Hah? Syukur. Iya, kalah sama negeri. Kalah mampu. Nggak kalah, pegawai negeri kan banyak undangan. Kita undangannya diri sendiri. Cuman itu tadi tetap ya kalau mau dapat lebih ya kerja lebih. Kalau mau dapat lebih pikir lebih. Jadi itu tadi harus siap berkorban waktu, tenaga, pikiran buat jadi lebih baik lagi. Tidur. Jadi kalau sebelumnya tuh pemerintah Pondok Aren itu pernah undang saya juga kayak gini di Pondok Kacang Timur, acara kayak gini juga. Nah itu begitu saya post di media, di kampung pemerintah desa saya sana. Ya? Itu biar apa nih? Di styling, sambil di styling. Dan lebih ganteng. Nah, dengan kayak gini dia bisa luas nih. Kalau dia mau nyamping tanpa ada belahan bisa ini, ya, di bagian sininya. Atau kalau mau pakai belahan, bagian bawah, bagian atas sama bawah. Nah garis itu tadi itu bisa jadi patokan untuk nyari belahannya. Jadi kalau temunya di sini, dari sini, ini ke sini, tarik ke belakang. Itulah yang menjadi patokan belahan. Tarik. Jadi gini, perempuan tuh keramas setiap hari nggak sih?
Pakai sampo tiap hari nggak? Ya. Jangan jujur. Iya betul. Iya ya. Kalau kita terima aja kayak gini kok gitu. Oh memang sudah gitu ya kali ya. Tapi kita periksa kenapa gitu. Jadi kalau mungkin di sini yang pernah melihat iklan shampoo, jadi kalau didetailin banget batang rambut itu ada kayak apa sisik ular kayak gitu loh. Iya. Nempel-nempel. Nah, nempelnya itu tadi karena minyaknya juga. Jadi kalau minyaknya digerus setiap hari dengan sampo, ya ngelupas kering rambut, pecah. Jadi rambut butuh kadar minyaknya juga buat jaga kelembabannya rambut. Makanya kalau misalnya di Eropa atau di barat sana tuh kan kalau pomade itu ada water base, ada oil base, ya. Ada base-nya air, ada yang base-nya minyak, ya. Yang minyak tadi cucinya susah payah di sini, nggak cocok di iklim kita. Cucinya susah, berminyak, ketemu keringet, ya gitulah, mengkilat muka gitu. Nggak cocok di sini karena memang iklimnya, ya. Cuman kalau di sana oil base itu paling cocok, apalagi kalau musim salju dingin, karena buat menjaga kelembaban kepala kita tadi dari dehidrasi, ya. Dehidrasi itu kan sebenarnya bukan kalau terlalu panas juga dehidrasi, terlalu dingin pun dehidrasi kulit. Ada orang yang nggak tahu orang AC itu kering loh kulitnya. Pakai Vaseline deh, Vaseline yang kotak. Buat gaya-gayaan awalnya. Jadi minyak babi itu dipakai buat jadiin pomade oil base, itu buat menjaga kelembaban kulit kepala sama rambut. Awalnya pomade itu minyak babi. Ya, kalau kita yang pakai sekarang udah enggak. Jadi gantinya itu pakai beeswax atau lilin apa? Lebah. Gantinya udah enggak minyak babi lagi. Kalau mau pakai belahan, ya. Nah, jadi saya bikin gini nih, di bagian jambang sama belakangnya itu lebih tipis, bergradasi, jadi nggak dipotong rata kayak biasanya. Nah, jadi natural aja supaya nanti tumbuhnya itu nggak yang gelang. Kalau dipotong rata begitu kan biasanya gelang tuh, ya kan? Sama di bagian belakang saya jaga tetap segini, nggak terlalu tinggi supaya tulang bagian kepala bagian belakang sini itu nggak kelihatan nongol banget. Kayak alien ini kalau gini. Nah, iya ini kan ada tonjolan gitu di sini. Jadi nggak sensitif terlalu tinggi banget supaya di sini nggak nongol banget. Beda? Sama ya? Cukup segini pak? Nggak keren, nggak keren. Jadi orang ngerasanya oh orang ini ngerti, orang ini tahu, ya. Balik lagi ke quotes-nya tukang cukur rambut tadi, not only how to cut but why. Jadi nggak cuma gimana cara motongnya, tapi kenapa dipotong kayak gitu, ya. Intinya kalau ke basic tadi tetap udah saya kasih tahu gimana seharusnya pakai clipper, gimana seharusnya pakai sisir, pakai gunting, ya. Tinggal di Pak, saya lihat dari tadi yang saya tertarik sampai video tertarik jadi tukang cukur atau gimana? Tertarik. Alasannya? Ya tadi prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi. Selain nama siapa bro? Amin. Ya? Amin. Tinggal di Pondokarya Labron. Dekat sini lah ya? RT 8. Mau dijelasin juga sih nggak? Saya di Bintaro setahun baru tahu jalannya kemana-mana. Ya? Gini, selain Amin yang minat banget jadi tukang cukur karena prinsip ekonomi tadi. Ya karena apapun itulah. Karena mau memperbaiki apa? Selain Amin. Ada lagi. Yang punya semangat tukang lebih. cukur ya. Tukang cukur. Mungkin ada yang lain sebagai pengusahanya beda lagi. Yang minat banget.
Dia dari tadi getol banget tuh, videoin, dari sampai rumah dia liatin terus tuh. Dan senang banget. Saya udah tua tapi Gak masalah pak, udah tua. kayak saya udah basic. Udah basic sama di Karawaci. Jadi basic saya dulu, saya lebih dulu bisa potong rambut cewek daripada cowok. Jadi kalau di salon itu kita belajarnya tuh rambut panjang dulu baru rambut pendek. Karena patung itu kan panjang dulu. Kalau kita langsung pendekin beli lagi mahal. Ya kan? Dunia dari di mana lu? Dari awal sampai akhir di sini. Di? Bintang Pasar. Oh Bintang Plaza. Terus itu langsung ke BRI. Tangannya buat Pak Alfa sama Bang Jamal. Luar biasa, Bang Jamal. Diri muter-muter Jamal. Foto video itu. Coba marah sini dong, Bang Jamal. Diri muter-muter. Coba marah sini. Beda orang Pak. Beda orang Pak. Beda keluarga. Lebih mirip AHY sekarang ya. AHY. Luar biasa. Bang Jamal ini prinsipnya sekali mendayung Gini loh. juga belum terlampaui. Pak, sorry. Saya lihat ada yang minat. Ya. Ini kan pemerintah udah ngebantu masyarakat memfasilitasi ya. Kalau sekalipun saya rasa belum jadi. Iya, belum. Ya. Ya, bentuk kepedulian saya juga ke pemerintah. Masih kurang. 3 orang ya, 3 orang. Saya kasih free 5 kali pertemuan ke tempat saya. Senin pagi jam 8 saya tunggu. Alamatnya The Barber Show itu di sektor 9. Barber. The Barber Show. Iya, Kak. Saya tahu. Ya, Lampu merah. lampu merah zodiak. Dengar lampu merah. Itu ada di sebelah kiri. Ya, lampu merah sebelum lampu merah zodiak itu ada di sebelah kiri. Iya. Seberang paspor. Sebelah. Nah, sebelum JNT. Kalau dari sini ke arah sana tuh sebelum JNT, sebelum lampu merah itu sebelah kiri. Di bawah pohon, Pak. Di bawah pohon di atas langit. Tuh, 3 orang. Oke, thank you. Tadi 1, 2, 3 ya. Jadi bentuk kepedulian pemerintah. Jadi saya bantu, ya, saya kasih free. Sebenarnya kalau 5 pertemuan itu expert 7. Nah, ini basic ya. Jadi Bang Amin, Bang Jamal sama Pak siapa? Pak Didi. Iya Pak, 5 pertemuan Pak setiap hari Senin jam 8 di Silakan datang bawa model sendiri, mau tetangganya, mau temannya, mau saudaranya. Nah itu yang berat. Kalau saya, Ah. karena kendala mata, katakan saya karena pembuluh darah pecah Oh, masuk ke retina. Itu juga jadi sebenarnya gini lah, kalau di salon ya, kalau di salon kan ngomongin kayak gitu, ya. Cuman gini, gimana kita nyari peluang di tengah konflik? Ya. Setiap konflik itu sebenarnya ada peluang. Salah satunya nyukur. Jadi dulu gini, bagusan salon atau bagusan barbershop? Dulu orang debat, orang salon bagusan salon, orang barbershop bagusan barbershop. Nah saya gini, saya pernah ngejalanin dua-duanya. Kenapa nggak disatuin aja? barbershop yang di salon. Gini, kalau dibandingin salon harus diakui, Irwan Tim itu undang kita waktu itu buat ngajar nyukur cowok di Irwan Tim. Irwan Tim udah saya segede itu ngundang orang barber buat ngajarin mereka nyukur. Ya, kalau ngebayanginnya, Irwan Tim segede itu. Ya. Harga cukur sama Irwan Dorpenya langsung tuh sekarang 1,5 850-an sampai 1,5 ya sama Pak Irwannya langsung. Cuman dia undang orang barbershop buat ngajarin nyukur ke mereka. Padahal tanpa dia nyukur laki-laki ya, dia nyukur perempuan dan treatmentnya yang nggak kurang-kurang Irwan itu. Ya.
Cuma gini, untuk urusan clipper, setelah saya amati sekian tahun, orang barber itu lebih jago. Male grooming atau groomingnya laki-laki itu lebih jago pakai clipper. Dan kalau di salon biasanya lebih jago pakai gunting. Karena saya pernah training gunting perempuan. Cuman lebih efektif kalau pakai gunting. Ya, texturizing itu. Jadi gini, balik lagi ke konfliknya. Orang salon menganggapnya dia lebih bagus, orang barbershop menganggapnya dia lebih bagus. Ya. Setelah berjalannya waktu, ada orang di luaran sana itu berinovasi gimana? Ya udah, atasnya kan pakai gunting, kita pakai tekniknya salon, sampingnya kita pakai tekniknya barbershop. Satuin aja dua-duanya, selesai kan? Gitu loh. Selesai nggak di situ? Orang salon ngerti layering, penarikan berapa derajat itu bakalan jadi apa? Ya. Kalau di salon itu kan gini, kalau sebelumnya kalau di barbershop pakai gunting itu ngeraba-raba, nggak ada orang, nggak ada mikirin vertikal, diagonal, horizontal, nggak ada yang mikirin oh ini nanti segini penarikannya, oh nanti segini. Nah, orang salon mengerti, dia kalau mau motong apa penarikannya sekian, ya. Kalau dia mau bikin layer sekian, dia penarikannya 90 derajat, ya. Itu bakalan terus tuh. Harus konsisten dari A sampai Z, kiri kanan harus konsisten. Karena nggak konsisten nanti jenjang, ya, jengjet lah. Apa bahasanya kalau orang ini? Jengjet. Ya, ya harus konsisten. Jadi harus jelas. Perunutannya kalau mau bikin begini, nanti ini caranya. Bikin begini ini caranya. Ya. Orang barbershop ngeraba dia dulu bagian atasnya, ngasal aja udah. Konfliknya dulu, bukan barbershop, bukan salon. Sekarang ada yang nyatuin keduanya. Bahkan tempat pun, ya. Waktu itu ada satu tempat yang nawarin saya buat masuk ke tempat mereka, Hairnet Studio. Jadi Hairnet itu satuin. Ya ini salon, inilah barbershop. Dia satuin jadi Hairnet Studio. Jadi dia terima treatment, dia terima potong rambut cewek cowok. Cuman standarnya untuk rambut cowok, ya standarnya barbershop yang lagi tren sekarang apa, dia lakuin di situ. Ya. Nah, kalau misalnya ini teknik yang biasanya orang salon itu nggak dapat. Kreasi dari nol halus kayak gini, bapaknya hairstylist lah, bapaknya hairstylist di Indonesia. Cuman untuk urusan potong rambut cowok, dia undang kita waktu itu. Karena apa? Dia nggak ngebatasin diri untuk berkembang. Itulah kenapa dia nggak ngebatasin diri untuk berkembang. Itulah kenapa alasannya dia bisa jadi sebesar itu sekarang. Ya. Kenapa dia bisa sebesar itu? Karena dengan dia sebesar itu, dia masih mau belajar. Ya. Dia undang waktu itu. Ya kita pun belajar juga dari dia. Mbak coloring dong, Pak ini dong. Jadi ada beberapa master tuh di Indonesia. Kalau di salon, Chandra Gupta itu, Babe Chandra itu, dia masternya sectorizing. Jadi orang rambutnya yang berserak bagus itu GM lah di Indonesia. Nah kalau dia di Suarno, Pak Rudinya langsung itu buat styling, bikin sanggul apa, modern, klasik, sampai yang. Nah Irwanti itu coloring sama permingan, keriting-keritingan yang kayak apaan tahu, treatmentnya kayak gitu, master dia di situ. Cuman apakah mereka berhenti belajar? Baru kemarin ngelihat WA-nya Mbak W, dia berangkat ke Jepang buat belajar nyukur lagi. Heran, harga nyukur 1,5 juta kali nyukur. Cewek 1,5 juta demi Allah. Ya. Untuk cowok itu 1,3 kalau nggak salah. Dan tiap hari saya lihat dia nyukur, nggak mungkin yang nyukur tiap hari. Ya. Saya dulu. Istrinya kursus di Jenderal. Nah,
Itu tadi nggak ngebatasin diri. Jadi dia delegasiin orang. Jadi biasanya dia gitu lah. Bapak saya bisa ngajarin ngaji, cuman saya nggak belajar ngaji sama bapak saya. Saya disuruh belajar ngaji sama teman dekatnya. Ini rotan, ini beras dan segala macam ya. Kalau di kampung tuh gitu. Ini beras dan segala macam. Tolong ajarin anak saya ngaji. Ini rotan kalau ada bandel. Bapak sendiri ngomong gitu ke guru ngajinya. Dia bisa nggak ngajarin kita ngaji? Bisa. Kemana bang? Dia mau tahu anaknya di luaran kayak apa. Sama, nggak ngebatasin diri itu kunci buat berhasil. Ya begitu kita ngebatasin diri, bikin kerangkeng sendiri sama diri sendiri. Ya kalau bahasa psikologinya itu tadi mental block. Jadi yang ngeblok mental kita itu kita sendiri. Termasuk kalau saya mah nggak bakat, kalau saya mah nggak ini, kalau saya mah nggak bisa, dia mah enak. Ya. Salah satunya itu mental block, ngeblok diri sendiri. Ya. Ya kalau misalnya yang suka bola, secara talent Lionel Messi dengan Cristiano Ronaldo itu jauh banget talentnya Messi. Dari lahir dia kayaknya udah dibekali dengan kaki yang seperti itu gitu loh. Ronaldo kerja keras. Apakah Ronaldo kalah? Jumlah gol pun nggak kalah Messi kan? Jumlah gol. Ya. Trofi Ballon d'Or ya tipis-tipis lah. Apakah kalah? Banyak orang yang talentnya bagus, cuman nggak ada kerja kerasnya, nggak ada usahanya buat jadi lebih baik lagi. Jadi kayak Adriano, Ronaldo, Luis Nazario kurang apa talentnya? Semua orang kayaknya ngedolain dia. Cuman apa sekarang? Gendut nggak jelas. Ya trofi itu aja. Sebanyak Lionel Messi nggak. Sebanyak Cristiano Ronaldo enggak. Gitu loh. Karena apa? Talent yang bagus kalau nggak diiringin kerja keras dan tanggung jawab bisa jadi percuma. Ya. Termasuk pemain yang saya jengkel banget melihatnya waktu itu Mario Balotelli. Talentnya kayak apa tau kan? Talentnya kayak apa tau? Cuman karena nggak ada tanggung jawabnya, karena nggak ada kerja kerasnya percuma. Ya. Oke, kata bapak tadi, istrinya Irwanti belajar ke situ, ya itu keren banget. Ya berjiwa besar dong. Ya sama kayak yang saya ceritain tadi. Irwanti udah segitu mahalnya masih minta ajarin gitu. Hausnya, laparnya terus dijaga. Ya. Boleh nanti ya. Saya cukup buat itu. Nanti buat kelanjutannya kita bakalan lanjut ya. Amin deh. Ya. Ya, Bang Yaman, Pak. Saya tunggu di sana buat perkembangan selanjutnya. Saya tertarik banget dari tadi videoin. Saya tertarik banget. Bagus. Ya. Yang lain silahkan nanti. Jadi yang untuk sekarang 3 orang dulu karena saya punya waktunya untuk 3 orang. Ya. Kalau buat semuanya belum sediain waktunya, nanti buka batch ya, kasih harga baru. Ini ya 3 ya 3 ini tadi bentuk apresiasi saya untuk pemerintah Pondok Aren, khususnya Pondok Karya yang sekarang ya, Kelurahan Pondok Karya yang udah sepeduli itu sama masyarakat ya, yang udah seperhatian itu ke masyarakat ya. Karena tempatnya nggak ada, dan saya itu menurut saya itu sangat diapresiasi lah ya. Sudah cukup? Sudah cukup? Cukup. Sekali lagi kita beri plus buat Pak Aga. Luar biasa. Berarti orang-orang yang ada di sini pada pagi hingga siang ini adalah orang-orang beruntung, Pak. Padahal kita minta di setiap RW itu agak susah kemarin laporannya. Ada beberapa RW yang susah katanya. Padahal kalau dia tahu besok diadain lagi, pasti yang di sini mau datang lagi. Mau datang lagi nggak? Tapi dia kelak ini akan jadi masukan buat kami bahwasanya mana kegiatan yang sekiranya memang mendapat apresiasi dan mana kegiatannya yang sekiranya memang sangat-sangat produktif.
Jadi bapak-bapak, abang-abang sekalian, terima kasih kehadirannya pada kesempatan pagi hari ini. Dapat bonus dari Pak Agam tuh 3 pemuda atau 3 masyarakat Pondok Hati dapat pelatihan gratis sampai dengan bayangkan 5 kali, jadi 5 kali sorry. Ya 5 kali. Jadi setiap Senin, jadi setelah Senin menuju ke Senin lagi kan bisa praktek sendiri di rumah. Ya, nanti Senin lagi datang sambil nanya kemarin bingungnya apa. Ya, jadi Senin lagi datang tuh dengan bingungnya masing-masing. Ya.